Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama mengawali hari ini untuk mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan melalui Rehat Renungan Harian Tolaya edisi 6 April 2024. Harapan saya Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami memulai pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, bukalah pikiran dan hati kami. Biarkan Roh-Mu membimbing kami dalam pemahaman yang benar. Jadikanlah firman-Mu sebagai cahaya bagi langkah-langkah kami hari ini. Berikan kami kekuatan dan kepekaan untuk mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih atas anugerah firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 29. Begini firman Tuhan. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Sedemikian jauh firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini ialah Dialah Allah yang berkuasa. Dalam bahasa Toraja, Ia Mupuang Mahakuasa. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, hanya seorang yang berkubang namun semua orang kena lumpurnya. Dalam beberapa kejadian menunjukkan jika seorang berbuat dan banyak orang ikut menjadi korban. Namun sebaliknya pada beberapa kejadian lain ada pula orang yang melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan orang banyak. Saudara, dalam pembacaan kita, Raja Nebukadnezar kesal karena tidak seorang pun dapat menafsirkan mimpinya. Ia memerintahkan membunuh semua orang bijaksana di Babel. Tindakan Daniel bersama dengan teman-temannya telah menyelamatkan mereka dari ancaman kematian itu. Daniel mendapat hikmat melalui penglihatan dari Allah sehingga mampu menafsirkan mimpi raja. Daniel bersaksi kepada raja bahwa hanya Allah yang dapat memberitahu makna dari mimpi tersebut. Raja menunjukkan reaksi yang tidak biasa atas hikmat Daniel dalam menafsirkan mimpinya. Ia bersujud di hadapan Daniel yang adalah seorang tawanan itu. Bahkan ia mempersembahkan korban kepadanya. Semua itu dilakukan Raja Nebukadnezar atas ketakjubannya akan nama Allah yang disebut Daniel sebagai sumber dari pengetahuan dalam mengartikan mimpi. Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang Maha Tahu serta Maha Kuasa. Sebab itu Daniel dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Daniel bersama teman-temannya berani menghadap tahta Nebukadnezar
sebab mereka terlebih dahulu telah menghadap tahta Tuhan. Keberanian menghadapi apapun dalam kehidupan kita harus dimulai dari kesetiaan menghadap Tuhan pada tahta kekudusannya. Di hadapan Tuhan, kita dapat beroleh hikmat menjalani kehidupan, khususnya dalam menentukan sikap dan tindakan yang kadang rasanya berat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Selalu ada jalan yang ditunjukkan bagi orang yang datang memohon petunjuknya. Amin. Mari kita berdoa. Padamu Tuhan dan Allah kami, di hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami sekalian, kami mau naikkan syukur kehadirat-Mu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan, selalu baru setiap hari. Berikanlah kami keberanian seperti Daniel untuk menghadapi situasi yang sulit dan berat, sebab kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, membimbing dan menguatkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, terus memuliakan nama-Mu dalam segala perilaku dan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga renungan pagi ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati.